Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Dianasari, guru di Min 4 Asahan Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, program studi guru kelas, dengan NIM 255070205. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Min 4 Asahan kelas 3A dengan materi simbiosis. Berikut praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hai Pak Haluk. Bikhair. Alhamdulillah. How are you today? I am fine, thank you. Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Tadi pagi ke sekolah semuanya sarapan, Nak? Sarapan pastikan. Sarapan apa? Dafa sarapan apa? Mie. Oh, Dafa makan mie. Mikaila? Sarapan pakai ayam. Oh, roti sama teh manis si Resti. Yang lain? Nabila sarapan apa? Makan mie. Bagus. Berarti semua udah semangat siap mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar, supaya kegiatan ini lebih bermanfaat dan diridhoi Allah, marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Nah, selanjutnya Umi mau tanya, ada hari ini siswa yang tidak hadir? Ada Umi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yasmin. Oh iya, Yasmin hari ini berhalangan hadir karena ada keluarganya yang meninggal. Ya, kita doakan semoga ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya. Yang lain di sini semua yang hadir sehat kan? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Umi mau kita semua bersemangat dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan? Oke. Silakan berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bernegara, yang menjadi rumput sentosa.
kalau menyanyi atau belajar itu harus fokus. Nggak boleh joget-joget. Apalagi yang kita nyanyikan adalah lagu nasional. Nah, lanjut kita ke kesepakatan kelas. Sebelum belajar, kita harus sama-sama mendiskusikan kesepakatan kelas. Ketika Umi lagi menjelaskan, kamu harus mendengar. Kalau Umi bertanya, kamu harus menjawab. Kalau lagi diskusi, harus ngapain? Iya, diskusinya dengan tertib. Kalau pas lagi presentase, harus bagus. Sepakat ya? Sepakat, harus bisa mengikuti kesepakatan tadi sampai di akhir pelajaran. Bagus. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang masih ingat apa itu komponen biotik? Bagus, Dava, silakan. Ya, komponen biotik kata si Dava berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Betul? Lanjut, komponen abiotik apa, Dava? Iya, komponen abiotik benda yang tak hidup. Contohnya angin, tanah, dan air. Benar? Kasih tepuk tangan dulu buat si Dava. Ya, berarti semua pada masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari. Lanjut, Umi mau tanya lagi. Ada berapa jenis makhluk hidup? Siapa yang tahu? Ya, Mikaela, ada berapa? Ada 3 apa aja? Ya, hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian semua manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa nggak hidup sendirian? Iya, kata si Raska nggak bisa. Mereka harus hidup berdampingan. Lanjut kita ke materi kita hari ini. Kita mau belajar tentang simbiosis. Coba buka bukunya halaman 63. Nah, hari ini yang mau kita pelajarin ada 5 poin yang mau kita capai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu nanti bakal menyimak video, melihat video, terus memahami pengertian simbiosis dengan benar. Kemudian kita buat kegiatan tanya jawab untuk menganalisis contoh dari 3 jenis simbiosis. Berarti nanti simbiosis itu ada 3. Kemudian kita diskusi untuk mencari tahu apa itu keuntungan dan kerugian dari jenis-jenis simbiosis. Lalu diskusi kelompok itu nanti dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila kamu, mulai dari mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian nanti presentase, kamu harus menunjukkan hasil diskusi kamu dengan tepat. Paham? Paham. Oke, yang pertama kita mau menyimak video. Ada satu video pembelajaran tentang simbiosis. Umi mau kamu menyimak videonya. Nanti setelah selesai video Umi tayangkan, Umi tanya satu persatu. Bisa fokus? Nah, sebelumnya Umi mau kamu semua tepuk fokus. Siap-siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap. Lihat videonya. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Selesai lihat videonya, Umi mau tanya nih. Apa yang sudah kamu amati dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, Jabal. Simbiosis itu Umi tanya nih ada berapa? Ada 3 apa aja, Jabal? Bagus. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ada lagi yang tahu apa contoh simbiosis mutualisme dalam video tadi? Ya, Resti?
Bunga dihinggapi kupu-kupu. Bagus. Oh, yang simbiosis parasitisme apa? Dalam video tadi. Apa ya, Akila? Kutu dan kerbau. Siapa yang untung? Kutu. Dapat apa dia? Darah yang dihisap dari si kerbau. Kerbaunya rugi nggak? Rugi. Kenapa dia rugi? Iya, darahnya dihisap. Dia jadi sakit. Terus gatal-gatal, ya kan? Kemudian yang contoh komensalisme? Iya, Nabila? Bagus, bunga anggrek dengan pohon tinggi. Bunga anggreknya dapat bantuan jadi tinggi, dia bisa kena sinar matahari. Sementara si pohonnya dapat untung nggak? Enggak. Rugi nggak? Enggak. Namanya simbiosis komensalisme. Sampai sini ada yang mau bertanya? Udah paham sedikit-sedikit kan tentang simbiosis? Ya. Lanjut kita ke PowerPoint tadi. Nah, yang kegiatan pertama udah kita lihat kan videonya. Udah paham apa arti simbiosis tadi? Siapa yang tahu apa artinya simbiosis? Bagus, hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Udah tahu juga tadi mengenai contoh dari 3 jenis simbiosis. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa aja keuntungan-keuntungan yang didapat. Nih, pengertian simbiosis sudah tahu. Ini yang mutualisme. Antara kupu-kupu dengan bunga atau lebah dengan bunga. Karena lebah juga membantu proses penyerbukan. Dua-duanya sama-sama untung. Kalau di video tadi, komensalisme contohnya ada pada bunga anggrek dan pohon yang tinggi. Kalau di PowerPoint Umi yang kali ini, contoh komensalisme itu ada ikan apa ini? Ikan hiu sama ikan remora. Tuh, ngapain dia? Berlindung supaya tidak diserang oleh predator. Ikan-ikan kecil itu jadi makanan ikan-ikan besar. Jadi dia berlindung di bawahnya. Ketika si hiunya bergerak ke kanan, dia pun ikut ke kanan. Hiunya bergerak ke kiri, dia pun ikut ke kiri. Kalau ada predator, bakal takut sama si hiu ini. Kenapa? Karena hiu ini kan hewan besar, ikan paling besar, ya kan? Jadi si remoranya untung, hiunya untung nggak? Enggak. Rugi nggak? Enggak. Namanya simbiosis apa? Komensalisme. Bagus. Lanjut kita ke simbiosis parasitisme. Contoh lainnya ini tadi kutu pada hewan, ya kan? Tadi kalau yang pertama hewannya kerbau. Nah, yang ini mana yang untung, Nak? Kutu yang untung dapat menghisap darah. Terus yang rugi siapa? Hewannya rugi, ya kan? Hewannya rugi karena digigit. Contoh lain selain hewan kutu, apa yang parasit? Ya, Resti? Cacing di usus. Cacingnya ngapain ya di usus kita, Khalid? Ngisap apa dia? Ngisap nutrisi. Terus kitanya rugi nggak? Rugi. Kenapa? Harusnya kita makan nutrisinya ke tubuh kita, malah jadi ke cacing, ya kan? Nah, kalau ini kerbau dan burung jala, si burung jalanya ini ngapain ya? Bagus, makan kutu yang ada di kerbau. Kerbau ini banyak kutunya, kotor, malas mandi, ya kan? Jadi yang makan ini siapa? Si burung. Burungnya jadi apa? Kenyang. Kerbaunya jadi bersih. Sama-sama disebut simbiosis apa? Lagi sekali lagi apa? Mutualisme. Sampai materi ini ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Resti. Simbiosis antara anemon dengan ikan badut. Simbiosis apa? Ada yang bisa jawab? Khalid? Bener nggak simbiosis komensalisme jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat si Khalid. Ada yang bisa kasih alasan kenapa itu disebut komensalisme? Kalau komensalisme siapa yang untung? Satu untung, satu tidak dirugikan. Yang untung siapa? Ikan badut. Dapat apa dia? Dapat tempat tinggal. Si anemon lautnya rugi nggak? Enggak. Untung nggak?
Tidak. Jadi namanya simbiosis komensalisme. Oke, masih semangat semua Naomi? Coba tepuk semangat. Bagus. Sekali lagi tepuk semangat. Oke. Selanjutnya kita mau nyanyinya tentang simbiosis. Nah, ini liriknya. Semangat nyanyinya bisa? Oke, ayo sama-sama. 1, 2, 3, ya. Saya mau belajar simbiosis, hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Pertama, mutualisme yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dengan kupu-kupu. Kedua, parasitisme untungkan satu pihak, yang lain dirugikan. Contohnya refleksia dengan tumbuh inangnya. Oh, sungguh kasihan. Bisa layulah marah mati. Ketiga, komensalisme, satu pihak yang untung, yang lain tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Itulah semua. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD. Di tahap pertama, silakan kamu isi dulu kelompoknya. Nomor berapa kelompoknya? Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah Umi bagi kelompoknya. Lalu isi nama anggota kelompoknya siapa-siapa aja. Selanjutnya, di lembar ketiga, Umi ada gambar nih. Ada 9 gambar. Nanti kamu pilih 4 gambar, digunting, bawa alat dan bahannya kan? Oke. Digunting gambarnya, pilih mana yang kamu mau, terus tempelkan di lembar kedua. Nih, lembar kedua. Tempelkan di atasnya. Kemudian di bawahnya kasih keterangan. Termasuk simbiosis apa dia? Apakah simbiosis mutualisme, atau simbiosis parasitisme, atau komensalisme. Kemudian tuliskan siapa yang untung dan siapa yang rugi. Paham? Ada yang kurang jelas mengenai penjelasan Umi? Umi bagikan lembar kerjanya satu kelompok satu. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Nah, di sini Umi mau nilai nanti keaktifan kamu dalam berdiskusi, ketertibannya, ya kan? Terus kerjasamanya. Setelah nanti berdiskusi, masing-masing kelompok silakan presentasikan hasilnya ke depan. Bisa? Oke, kerjakan dengan rapi, gunting yang rapi, tulisannya harus rapi. Baiklah, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok yang mau maju duluan. Kelompok 3 ya, maju ke depan. Yuk. Kami dari kelompok 3. Kan? Kami ingin Presentasikan. mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga termasuk simbiosis mutualisme karena kupu-kupu mendapat nektar dari bunga. Bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. 2. Burung gala
Selanjutnya Umi mau ngajak kamu bermain games. Nah, nama gamesnya Word Wall. Nanti Umi ada 10 soal, siapa yang cepat angkat tangan dia yang menjawab. Dan yang paling tinggi poinnya nanti dapat nilai lebih. Bisa? Semangat semuanya. Oke, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Waktu menjawabnya hanya 30 detik. Jadi harus cepat-cepat. Soal nomor 1. Ya, apa jawabannya? Hubungan makan dan dimakan akan membentuk. Hubungan akan dimakan dan akan membentuk. Membentuk. Iya, bagus. Rantai makanan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Masih fokus semua? Ayo tepuk fokus dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Oke, selanjutnya Umi mau kasih tugas individu. Tugas individu itu artinya mengerjakan soal masing-masing, tidak berkelompok lagi. Ada berapa soal? Ada 5. Silakan disilang atau dilingkari juga boleh dari beberapa pertanyaan yang pilihannya sudah tersedia, ya kan? Bisa dijawab dengan tertib. Kerjakan masing-masing, jujur, nggak boleh tanya ke sana kemari. Percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Udah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, masing-masing 1 orang dalam setiap kelompok silakan kumpulkan ke Umi. Oke, anak-anak Umi masih semangat belajar? Masih, Umi. Ayo, supaya semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya Umi ada games nih. Permainan lagi yang lebih seru. Ada gambar-gambar di depan kan? Ya kan? Nah, ada berapa gambar di sini? Banyak. Ini termasuk contoh gambar yang simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Terus di sebelahnya ada tanda senyum, tanda biasa aja mukanya. Terus ada tanda sedih. Nah, Umi mau kamu kasih ekspresi terhadap gambar-gambar ini. Kalau dia menguntungkan, hubungannya antar satu hewan dengan tumbuhan lain atau antar satu hewan dengan hewan lain. Kalau dia menguntungkan, kasih tanda senyum. Ya kan? Kasih tanda smile. Nah, tempel ke sini. Kalau dia satu untung satu rugi, berarti yang untung kasih tanda senyum, yang satu kasih tanda biasa aja. Kemudian yang kalau ada yang rugi, misalnya si manusia, kasih tanda sedih. Paham? Bisa? Oke, coba dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1, 2 orang maju ke depan. Kasih tanda yang pas, yang sesuai untuk hubungan simbiosis antara bunga dan kupu-kupu. Ya, sini. Sini. Iya. Itu nggak ada daunnya.